Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Timothy. Kali ini saya akan membawakan webinar tentang inner child, 11 hal penting tentang inner child. Dan di kelas belajar konseling ini saya akan membagi dua. Jadi ada 11 hal penting tentang penyebabnya dan tandanya, dan kemudian perbedaannya. Orang yang inner child-nya pulih dan tidak pulih, belum pulih. Oke, yuk kita mulai. Penyebab inner child yang terluka itu pertama adalah korban bully. Jadi orang-orang yang terluka itu bisa jadi dia waktu kecilnya memang dia terkena bully, entah itu bully di lingkungan sosial, pertemanan, di sekolah, atau di lingkungan keluarganya dia jadi korban bully dari saudaranya, kakaknya atau adiknya, dan kemudian itu masih terbawa dan itu terluka. Jadi penyebabnya inner child itu bukan hanya orang tua saja, tapi ada 11. Nanti kita akan pelajari macam-macamnya. Kemudian bencana alam. Jadi bencana alam bisa menjadikan inner child terluka. Saya punya murid di mana dia dari suatu daerah dan daerahnya sempat kena bencana dan dia masih trauma. Kadang-kadang untuk naik ke gedung sekolah yang agak tinggi itu dia ketakutan. Kalau ke mall yang tinggi lebih dari 4 lantai dia juga ketakutan. Ada juga orang yang pernah punya trauma dengan bencana alam, dia ketakutan, bahkan sampai merasa tidak suka dengan dirinya. Kebetulan dia perempuan, dia nggak suka, nggak enak ya jadi perempuan ya. Kita selalu kebanyakan jadi korban pada saat misalnya bencana alam, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan atau ingin merugikan orang lain. Itu penyebabnya. Berikutnya adalah kekerasan verbal, fisik, emosional, dan seksual. Biasanya bukan terjadi di dalam keluarga, tapi lingkungan terdekat. Kalau pada saat masih kecil, biasanya lingkungan dekat. Kekerasan verbal itu omongannya kasar, memberikan label, kamu bodoh. Kekerasan fisik, mukul. Kekerasan emosional itu bisa dalam bentuk perkataan atau membeda-bedakan. Jadi misalnya si kakaknya dikasih barang bagus, si adiknya, si korban inner child yang terluka ini diberikan barang bekas, seperti itu contohnya. Atau mendiamkan, tidak memberikan respon terhadap perilakunya dia. Dan seksual ini biasanya bisa pedofil, bertemu dengan pedofil, atau bertemu dengan seseorang yang memiliki kelainan, bisa terjadi pada saat dia kecil atau anak ini remaja, yang namanya inner child ya. Berikutnya, karena penyakit kronis, mungkin dia pada saat kecil atau saat muda dia punya penyakit yang membuat dia trauma. Orang tuanya, sampai dia melihat orang tuanya nangis, orang tuanya tadinya uangnya banyak tiba-tiba nggak punya uang gara-gara dia sakit. Dia melihat adiknya atau lihat kakaknya yang tadinya lagi kuliah tiba-tiba nggak kuliah karena biayanya untuk membiayai dia sakit, itu bisa menjadikan inner child juga. Kecelakaan lalu lintas juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi menyebabkan seseorang inner child itu dari kecelakaan lalu lintas bisa. Walaupun kelihatannya sepele, dia jatuh dari, misalnya dulu waktu kecil dia naik becak jatuh, atau naik sepeda jatuh dan kemudian itu membekas. Dan kemudian mungkin ada luka di tubuhnya yang sulit sekali hilangnya dan membekas sampai dewasa. Kemudian setiap dia melihat luka itu, maka dia teringat kejadian tersebut yang nggak mengenakan. Jadi mungkin kejadiannya kecelakaan, terus kemudian transportasinya rusak, entah itu sepeda, becak, sepeda motor,
lalu kemudian ada hal yang ditakutkan, dirugikan, dan lain-lain, itu masih tersimpan. Entah orang tuanya marah, entah harus mengganti kerugian, atau menjadikan hidupnya nggak enak, macam-macam. Perceraian orang tua pada saat anak ini masih kecil atau remaja bisa menjadi penyebab inner child terluka. Oke? Berikutnya masih ada lagi hubungan dengan orang tua yang kurang harmonis. Nah, ini spesifik. Jadi orang tuanya tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan si anak. Entah dari perkataannya, perilakunya, entah itu waktu yang tidak diberikan oleh orang tua kepada anak. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Penggunaan obat-obat terlarang dan alkohol ini bisa menjadi trauma dan kemudian menyebabkan inner child dia terluka. Mungkin ada shocknya, tadinya nggak pernah nyoba, misalnya suatu obat, begitu dia coba ternyata dia harus dilarikan ke UGD, misal ceritanya seperti itu. Dan kemudian dari UGD itu dia membuat shock satu keluarga, dan entahlah dia dimarahin atau dia mengalami gangguan emosi pada saat itu karena situasi nggak mengenakan. Kadang ada yang nggak bisa tidur, kadang tiba-tiba dia cemas, selalu cemas, atau dia teringat dengan kondisi temannya ada yang sampai step, atau mungkin ada gangguan kejiwaan, bisa juga. Oke, berikutnya adalah konflik kemanusiaan dan harus hidup dalam pengungsian. Konflik kemanusiaan dan harus hidup dalam pengungsian. Ini pernah terjadi pada murid saya lagi. Jadi dia ada di suatu daerah konflik di Indonesia, dan kemudian dia harus lari ke hutan, dia harus berlindung di sana. Kebetulan anaknya perempuan, dan itu membuat dia jadi tidak bahagia menjadi wanita. Sering dia ungkapkan seperti itu. Dampaknya adalah sampai dia SMA itu dia belum menstruasi karena dia menolak keberadaan dirinya. Itulah penyebabnya dia kenapa terluka dan tidak suka sama dirinya sendiri. Otomatis dia nggak suka dan tidak disukai oleh teman-temannya karena saat kecil dia ada di daerah konflik dan harus hidup dalam pengungsian, dan ada perbedaan perlakuan antara laki dan perempuan di sana. Ya otomatis yang paling gampang adalah fasilitas umum, misalnya kamar mandi. Kalau laki mungkin lebih gampang di mana saja, perempuan nggak bisa. Jadi ada kesulitan dan itu sangat menyusahkan buat dia. Terus kemudian terisolasi dari dunia luar. Ini macam-macam karena memang orang tuanya perfeksionis, karena memang dia punya lokasi tempat tinggal yang ada di dalam sulit untuk terjangkau keluar, atau karena dia punya sakit tidak boleh banyak keluar, sehingga ini bisa menyebabkan seseorang mengalami inner child yang terluka. Kemudian kehilangan orang terdekat. Orang terdekat ini juga termasuk orang yang disayangi. Jadi misalnya bisa kakeknya, om, orang tua bahkan, itu bisa memicu inner child terluka. Jadi Anda bisa ulangin video ini, paling tidak ada 11 penyebabnya, dan kemudian itu bisa membuat seseorang mengalami luka dari inner child-nya. Oke, nah berikutnya tanda inner child yang terluka itu perilakunya seperti apa? 1. Sangat terikat dengan orang tertentu karena merasa takut ditinggalkan. Jadi boleh dicurigai kalau Anda punya teman yang sedang pacaran, kemudian pacarnya begitu putus dia minta balikan dengan cara memaksa, misalnya menyakiti dirinya sendiri, mengancam bunuh diri karena dia tidak ingin ditinggal, karena takut sendirian, atau macam-macam. Itu bisa disebabkan dia memiliki inner child yang terluka.
Berikutnya, merasa bersalah jika memberikan suatu batasan dari diri sendiri kepada orang lain. Jadi ada perasaan gak enak dalam memberikan suatu batasan kepada orang lain. Jadi orangnya ini lebih ke arah people pleasure. Jadi aturan saya ini gak boleh diterapkan ke orang lain. Berikutnya, sulit menyelesaikan suatu aktivitas karena dia menunda. Kenapa dia menunda? Karena kalau ini saya selesaikan, maka akan ada kesulitan lainnya. Bisa aja pola pikirnya seperti itu. Karena kalau ini saya selesaikan, akan ada ancaman berikutnya. Bisa jadi cara berpikirnya seperti itu. Orang yang suka menunda, kemungkinan dia punya ketakutan. Karena kita tidak tahu, tapi ini adalah tandanya, pola perilakunya. Kemudian tidak berani beropini dan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Singkatnya, perasaanku ini nggak penting, hidupku nggak penting. Ya udahlah, yang penting orang lain aja. Dia cuma mau mendengarkan, dia cuma mau bersikap baik terhadap perilaku orang lain, tapi dirinya sendiri dia cenderung lebih jahat. Oke? Tanda berikutnya, terdapat suatu kecenderungan untuk mencurigai orang lain. Jadi sama orang yang baru dikenal pun dia juga mudah untuk curiga. Dan biasanya gampang mengeneralisir. Misalnya ya, ada orang dengan logat tertentu, maka orang ini cenderung menipu misalnya. Karena mungkin dia pernah tertipu waktu ditelepon dengan logat dan gaya bahasa tertentu. Mudah sekali untuk curiga sama orang lain. Berikutnya, terlalu keras mengkritik diri sendiri. Bisa jadi karena dia dibesarkan oleh orang tua yang perfeksionis, atau dirinya sendiri yang perfeksionis, atau lingkungan waktu dia kecil perfeksionis. Oke? Kemudian tidak ingin terlibat dalam suatu konflik. Jadi dia cenderung untuk mundur dari suatu konflik atau terlihat seperti orang yang mengalah. Dan bahkan sering menunda atau menghindari atau rela memutar, dalam tanda kutip memutar, untuk menyelesaikan suatu masalah karena menghindari konflik. Bukan berarti orang yang senang konflik itu orang yang senang konflik adalah orang yang jiwanya sehat. Tidak. Terkadang konflik itu perlu ada. Konflik itu bukan harus berarti bentuknya kekerasan atau keras, enggak ya. Tapi kalau konflik yang koridornya adalah belajar, yuk kita beda pendapat ya. Saya mau belajar nih, kenapa kamu berbeda pandangan dengan saya? Nah, itu juga termasuk konflik. Maksud saya adalah konflik yang seperti itu, bukan konflik yang tidak senang lalu kemudian pukul-pukulan, kemudian menggunakan kosakata yang kasar atau merendahkan orang lain. Kemudian berikutnya, tidak percaya diri, insecure dengan bentuk tubuhnya sendiri. Kenapa? Ya karena dia mungkin sudah sering dijelek-jelekan, karena dia memang punya ini cenderung rumit ya. Kadangkala bisa jadi terjadinya seperti ini. Pada saat dia kecil, dia dibilang makannya banyak, itu dibilang wow sehat kamu. Pola itu dibawa sampai dia besar, lalu kemudian tetap makannya banyak, tapi sekarang waktu kecil dia dipuji, dibilang lucu, dibilang makannya banyak, pinter, dibilang makannya mau banyak, sehat. Saat dia sudah besar, kenapa kamu gendut sekali? Jadi seakan-akan perkataannya orang itu penting untuk mengevaluasi hidupnya dia, dan itu menjadi dia nggak insecure. Berikutnya adalah cemas ketika berhadapan dengan hal-hal baru. Jadi kalau ada hal-hal baru, dia cenderung cemas, ketakutan. Prinsipnya begini, orang ini tidak punya rasa aman terhadap dirinya sendiri. Hal baru akan mengancam saya. Paham ya? Jadi dia dulu hidupnya juga tidak di dalam dunia yang aman.
Dunia yang aman, maksudnya dunia yang aman, dunia yang sudah bisa diprediksi. Dia tidak menjalani itu. Dunia yang bisa diprediksi itu sekolah contohnya. Nah, masalahnya besar kemungkinan anak orang yang tumbuh besar seperti ini, kemungkinan dulu waktu kecil sama orang tuanya tidak punya disiplin waktu yang jelas untuk waktu bersama orang tua. Hidupnya nggak jelas. Ini ayah hari ini pulang jam berapa, hari ini ibu ngapain di rumah, itu nggak ada. Dia banyak mengalami ketakutan dan rasa tidak aman pada saat dia kecil. Berikutnya, selalu berusaha keras untuk menjadi yang terdepan. Ini maksudnya gimana nih? Memang harusnya begini kan? Nah, kalau Anda sering lihat di YouTube motivasi-motivasi ini, wah kita harus berusaha keras untuk menjadi yang terdepan. Maksudnya dari sini adalah, ini juga termasuk insecure. Jadi dia selalu ingin cari perhatian bahwa saya yang terdepan, saya yang terbaik. Selalu ingin menjadi terdepan, tujuannya adalah mencari perhatiannya orang atau mencari pengakuan. Bukan memang dia ingin achieve sesuatu untuk karirnya dia, tapi dia ingin menunjukkan kepada orang lain, atau bisa jadi untuk balas dendam. Oke. Berikutnya yang terakhir, yang ke-11, selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. People pleaser. Paham ya? Jadi ada orang yang kenapa dia selalu menyenangkan orang lain? Karena tuntutan atau budaya atau ada dogma, ada nilai yang ditanamkan sejak kecil. Nggak sopan nolak orang, bantu orang itu ada pahalanya, memang betul. Tapi kan aturan dibalik itu sebelumnya, bantulah dulu dirimu supaya kamu kuat dan kamu bisa bantu orang lain. Oke? Nah, berikutnya saya akan jelaskan inner child yang terluka versus inner child yang pulih. Kalau Anda bisa baca dari atas sendiri, saya simpulkan menjadi 7, jadi ada 14. Ada 7 pasang di sini. Takut sendirian kalau misalnya belum pulih, dan dia bisa beraktivitas sendiri secara sehat tanpa tergantung sama orang lain kalau dia sudah pulih. Kalau belum pulih akan mudah merasa disakiti, mudah sekali. Dan kalau sudah pulih akan mudah memaafkan dan memahami. Mencari validasi atau pengakuan orang lain, dia cukup dengan memvalidasi dirinya sendiri. Gak apa-apa, kamu sudah hebat, hari ini kamu sudah berusaha, kamu sudah menyelesaikan tugas yang benar-benar penting, walaupun itu hanya 1 atau 2 saja. Kamu sudah berusaha. Dia mudah sekali berkata seperti itu. Berikutnya, merasa insecure, tidak aman. Di sini dia bisa merasa percaya diri kalau sudah pulih. Kalau merasa khawatir dan tertekan, di sini jika dia sudah pulih, dia akan merasa tenang dan nyaman. Dia fokus pada hal yang negatif jika masih belum pulih. Jika sudah pulih, mudah melihat hal yang positif. Kemudian yang terakhir adalah selalu memendam emosi. Cenderung emosinya dipendam, disimpan, dengan harapan itu hilang, dan itu nggak bisa hilang. Kalau sudah pulih, maka dia bebas berekspresi, nggak peduli apa kata orang. Oke, nah bagaimana cara membereskan ini? Inner Child, saya membuka kelasnya. Nama kelasnya adalah Emotional Code for Healing, di mana saya akan membantu orang-orang. Kelasnya online selama 10 hari, lepas dari trauma, stres, frustasi, depresi ringan, emosi yang labil, dan lain-lainnya. Kalau Anda ingin tahu kurikulum materi detailnya, Anda bisa klik link di bawah dan minta kepada admin untuk memberikan informasinya. Saya akan berikan dalam 10 hari teknik-teknik yang mungkin jarang Anda temukan, tidak Anda temukan di kelas manapun. Dan ini sudah saya lakukan lebih dari 10 tahun untuk membantu klien dan banyak orang yang melewati masalah dengan inner child. Terima kasih buat kesempatannya, kita bisa berbagi bersama. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai ketemu. Bye.